Assalamualaikum love, welcome to my YouTube channel. Di video ini aku mau kasih tahu kalian empties produk apa aja yang aku pakai dari skincare, obat-obatan dan segala macamnya itu. Ntar aku ambil dulu si harta karunnya ini ya. Nah, jadi ada beberapa produk di sini nih udah aku taruh. Banyak banget ini tuh produk-produk aku, skincare aku, atau obat-obatan yang aku pakai. Pokoknya ada hair care, body care. Nah, yang pertama ini aku ngacak aja ya, sesuai yang aku ambil aja. Jadi di sini aku tuh pakai apa namanya sih, micellar water. Biasanya dulu, zaman dulu banget aku tuh pakai yang fixie warna pink. Tapi sekarang aku cocok sama si makeover ini. Ini tuh udah botol kelima aku, karena aku secinta itu sama dia. Bener-bener dia tuh bener-bener bisa ngangkat sisa-sisa make up atau ngebersihin wajah kalian. Aku nggak bisa ngasih lihat teksturnya karena memang ini tuh udah habis, dan aku pasti akan repurchase ini lagi. Terus setelah ini aku juga ada favorit kedua dari Wardah. Jadi sebenarnya sebelum ini tuh aku punya satu lagi, but aku lupa. Nanti kalau aku ingat aku akan masukin ke video itu ya gambarnya. Nah, aku suka banget sama dia karena selain dia affordable, dia itu bener-bener bisa cepet banget buat ngangkat kotoran atau sisa-sisa make up di wajah kalian. Padahal harganya tuh bener-bener kayak affordable banget. Jadi aku suka banget sama dia. Terus aku punya lagi micellar water. Ini dari Vestology. Ini masih tinggal sedikit lagi dan aku pasti akan repurchase ini. Kenapa aku bisa jatuh cinta banget sama dia, padahal sebelumnya aku tuh cinta banget sama makeover atau enggak si Wardah ini. Aku tuh baru notice ya, jadi memang aku tuh punya keluhan chicken skin di daerah sini nih, di sini nih. Terus kalau misalnya ngelihat dari beauty blogger lainnya itu tuh perlu eksfoliasi. Aku udah eksfoliasi, tapi memang aku tuh pakai eksfoliasinya yang gentle gitu ya, soalnya aku nggak berani pakai yang nggak gentle gitu karena mengingat kulit aku tuh yang sensitif, bentar-bentar jerawatan kayak gitu ya. Terus udah gitu aku sampai berpikir kayak, kayaknya gue mesti ke klinik kecantikan nih untuk facial. Sedangkan kayaknya untuk facial ataupun peeling itu kayaknya gue belum berani deh sama ketemu alat-alatnya yang pasti kalau misalnya di facial itu sakit. Karena jujur aku belum pernah sama sekali nyobain facial, karena aku pernah nganterin teman aku facial, dia tuh di facial sambil ngeluarin air mata. Berarti kan kebayang dong sakitnya kayak gimana. Jadi kayak waduh, gue pengen facial tapi gue masih takut nih gitu kan. Nah, karena memang aku udah mulai stres juga nih sama chicken skin aku yang susah hilang gitu, sampai pada akhirnya aku itu pakai clear pad dari Enpure gitu. Nah, satu kali pemakaian aja itu masih langsung kelihatan banget, tapi memang agak susah untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat ini gitu. Nah, sampai pada akhirnya aku mencoba Vestology yang calendula ini, karena sejujurnya kalau misalnya aku lagi males buat cuci muka, aku pasti pakai micellar water ini. Tanpa disadari aku pakai ini terus ketika aku malas cuci muka. Jangan ikutin ya, aku cuma bersih muka pakai ini ketika aku malas cuci muka, karena menurut aku ini tuh pakai ini aja udah bersih banget, padahal kan kita harus double cleansing. Makanya jangan ikutin ya. Kalau bisa kalian pakai cuci muka dulu atau langsung pakai toner ini, pokoknya double cleansing gitu. Nah, aku pakai ini terusan tanpa aku melakukan eksfoliasi clear pad itu, karena memang kebetulan lagi habis. Terus juga aku juga kan punya serum retinol yang gentle gitu. Tanpa pakai itu juga, aku cuma pakai ini aja. Aku cuman cleansing pakai ini aja. Surprisingly, gara-gara dia chicken skin aku itu hilang. Di sini tuh, di sebelah sini tuh udah hilang banyak banget kemajuan, dan di sebelah sini itu susah banget hilang karena di sini tuh kayak lebih banyak gitu loh chicken skinnya itu.
apa sih, jadi kayak penyumbatan pori-pori gitu ya. Tapi setelah pakai ini, kiri kanan aku tuh bersih banget cuman gara-gara pakai dia. Padahal dia itu ya bener-bener nggak kerasa kalau kita tuh lagi bersihin muka kita, karena memang gitu sejatinya itu rasanya kayak ya air biasa yang kita pakai, ya air biasa gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya micellar water itu ada oilnya dan kerasa, ada residunya gitu kan setelah kita bersihin muka kita. Dia emang nggak kerasa ketika kita bersihin, tau muka kita bersih dan nggak meninggalkan residu. Dan bonusnya lagi, dia bisa membersihkan pori-pori yang tersumbat atau bikin muka kita tuh halus, nggak ada chicken skin lagi. Makanya love banget, dan ini udah pasti akan aku repurchase. Udah pasti, harga affordable, milihnya banyak, dan sebagus ini udah pasti banget akan aku repurchase. Oke, next di sini. Nah, yang aku bilang tadi, clear pad yang aku pakai itu dari Enpure. Ya, jadi pertama kali aku nyobain produk Enpure itu si clear pad ini. Aku itu ngeliat dari reviewnya kata Farasha. Dia bilang ini tuh untuk eksfoliasi tapi gentle. Sedangkan aku mengingat kulit aku yang sensitif, jadi aku butuh eksfoliasi yang emang gentle, dan surprisingly aku cocok banget. Dan ini itu isinya ada 30 pads ya kalau nggak salah, beda sama sekarang 30 plus berapa gitu ya kalau sekarang ini. Dan ini udah clear pad kedua aku, dan dia juga udah habis. Dia juga pasti akan aku repurchase karena pemakaian pertama aja kita udah bisa lihat hasilnya. Muka kita itu besok pagi tuh akan lembab, bersih, bersinar, dan dia juga bisa menghaluskan geradakan yang ada di wajah kalian. Yang namanya gentle itu pasti butuh rasa sabar lebih lama ya. Namanya juga gentle kan, nggak langsung kalian makan cabai terus pedes gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi aku suka sih ini. Ini juga aman untuk busui bumil deh kalau nggak salah ini. Jadi kayak ini adalah clear pad pertama aku. Salah satu produk juga ini yang bikin aku lepas dari perawatan dokter. Lanjut di sini kita ke produk Enpure lagi ya. Ini ada krimnya gitu. Jadi sebelum aku ke mereka itu, aku cobain si clear padnya itu. Setelah itu aku cobain si facial wash yang noni warna abu-abu. Aku cobain itu dan aku cocok. Setelah itu aku cobain juga, nanti pokoknya aku insert ke video ini ya. Aku lupa ngambil barang-barangnya itu karena lagi buru-buru. Terus juga setelah aku cocok sama si noni ini, dan aku baru lihat klaimnya kalau dia itu bisa dipakai untuk anak usia 3 tahun. Dan kebetulan anak-anak aku tuh punya keluhan yang sama seperti aku, kulitnya sensitif. Kalau misalnya mereka kepanasan sedikit, gerah sedikit, pasti langsung timbul di sini kayak biang keringat gitu lah, bintik-bintik. Tapi cukup pakai si facial wash itu bisa bikin calm down gitu loh. Nah, jadi makanya si noni itu sekarang yang pakai facial wash noni itu tuh anak aku. Terus sekarang aku ganti pakai facial washnya yang khusus untuk berjerawat. Itu juga aku cocok banget karena memang dia tuh foam gitu. Terus aku tuh cocok, dari dia tuh kayak jerawat aku tuh berkurang, nggak yang selalu meskipun masih hilang timbul gitu ya jerawatnya, tapi benar-benar berkurang banget. Soalnya ini memang salah satu produk yang berhasil bikin aku lepas dari klinik atau dari dokter kecantikan. Nah, setelah aku pakai facial wash itu, lanjutlah di sini aku langsung pakai ini day cream, ini night cream. Dia juga bikin, gara-gara mereka aku bisa lepas dari krim dokter, meskipun jerawat aku tuh masih hilang timbul gitu. Dia itu kosong ya, dia itu bukan gel ya, kayak krim pada umumnya yang benar-benar ringan banget. Terus ada efek glowingnya sedikit.
Ya jadi aku cinta, aku pasti akan repurchase ini. Next, setelah itu ya namanya juga pekerjaan aku seperti ini ya, kadang kalau misalnya ada yang lagi viral kita suka pengen coba gitu loh, kadang suka lupa gitu, suka nggak sadar diri kalau misalnya wajah lo tuh sensitif, cepet-cepet jerawatan, suka tapi masih aja ada hasrat pengen, gue pengen coba ini, pengen coba itu gitu ya, namanya juga manusia, wajar aja ya. Nah setelah pakai Enpure itu aku mencoba dari Pastologi. Jadi sebelum ini tuh aku cobain si sunscreennya. Waduh, ini tutupnya kemana ya? Ini udah habis. Jadi sebelum aku pakai si krimnya itu, aku pakai si Pastologi ini. Sebenarnya dari Enpure itu aku pakai serangkaiannya ya, serangkaian. Nah aku pakai ini. Katanya dia tuh ringan, dia tuh lagi viral banget kan. Wah, pengen banget deh coba nyobain. Ya, surprisingly aku juga cocok pakai dia. Itu benar-benar ringan dan nggak white cast. Yang penting adalah nggak white cast ya. Yang penting banget dia nggak white cast. Apalagi kalau misalkan habis berenang, kalau kalian pakai sunscreen yang white cast, udah deh muka kalian pasti udah kayak abu-abu kejemur. Dulu pokoknya udah jelek banget deh kalau misalnya white cast. Untungnya dia tuh benar-benar ringan, terus juga nggak white cast. Harganya juga affordable. Ini udah habis. Aku udah punya penggantinya juga, dan kalau itu habis aku pasti akan repurchase dia juga karena memang seringan itu dan dia tuh cocok untik lagi untuk kulit aku yang memiliki riwayat sensitif skin ya. Terus nah sebenarnya sebelum pakai ini tuh aku pakai si sunscreennya dari Enpure yang seperti aku bilang tadi. Aku tuh pakai serangkaian Enpure dari facial wash, cream, terus juga pakai sunscreennya. Ini aku cocok-cocok aja ya, memang meskipun mereka masih bikin jerawat aku tuh on off gitu. Tapi setelah aku menemukan si Pastologi, setelah aku cocok pakai ini, aku juga cobain krimnya dia. Dia tuh klaimnya katanya bisa mencerahkan kulit kalian. Oh iya, meskipun si Enpure itu nggak ada klaimnya bisa mencerahkan kulit kalian, surprisingly dia itu bikin kulit kalian glowing dan juga cerah. Malah aku sampai bingung, kok bisa ya muka gue cerah kayak gini, padahal kan dia nggak ada klaim mencerahkan gitu. Mungkin setelah skin barrier aku diperbaiki oleh krim-krim itu, jadilah sedikit bersinar ya. Makanya meskipun mereka nggak mengklaim itu, tapi karena skin barrier kita sudah mulai membaik, jadilah dia menimbulkan sedikit sinar, jadi terlihatlah agak cerah sedikit. Nah setelah si Enpure itu, kita lanjut, aku pakai Pastologi ini krim. Dia tuh bener-bener ringan ya, bener-bener ringan ya, kayak krim pada biasanya aja gitu. Aku pakai nggak ada rasa cekit-cekit, nggak ada rasa panas, nggak ada rasa gimana-gimana. Dan surprisingly aku cuma pakai mereka berdua doang, itu nggak ada tuh yang namanya jerawat on off. Even aku lagi PMS pun nggak ada keluar jerawat on off. Terus ketika ini udah habis, aku mau beli lagi, ternyata dia harus PO, bukan PO malah dia tuh diproduksi lagi gitu ya. Terus lama banget produksinya, sampai dari tahun 2023 ya kalau nggak salah, 2023 akhir sampai ini bulan apa sih, Mei ya, April kemarin baru ada. Itu pun stoknya cuma sedikit doang dan aku kehabisan. Jadi kalau mau beli dia itu harus bundling kayak ada facial washnya gitu, bundling sama produk-produk yang nggak aku pakai. Jadi aku masih kayak maju mundur untuk beli dia, padahal memang aku tahu ya dia tuh benar-benar se-worth itu ke kulit aku, bikin kulit aku tuh nggak bikin on off jerawat. Aku bener-bener nggak ada jerawatnya. Aku pakai 2 rangkaian ini, cuman karena mereka bundling aja, mesti bundling belinya, jadi kayak yaudah deh aku cobain produk yang baru, yaitu Skora. Dia tuh udah hampir habis. Terus juga aku suka sih, suami aku juga cocok ya pakai itu. Bener-bener dia kan klaimnya itu mencerahkan ya, emang iya mencerahkan, dia mencerahkan. Cuman untuk ke aku sendiri, kalau Skora itu masih bikin jerawat aku tuh on off gitu loh, beda sama si Pastologi ini. Dia tuh bener-bener bikin jerawat aku tuh kayak terhempas gitu loh. Nah udah lanjut, terus di sini adalah
kita ke N-Pure lagi ya. Ini tuh N-Pure Cica Acne Spot. Jadi kalau misalnya aku jerawatan aku pakai ini, dia tutul-tutul gitu. Sebelumnya aku pakai YOU. Dia itu ada sensasi panasnya gitu loh, yang kadang suka, kalau orang yang nggak suka itu mengganggu. Tapi untuk aku sih ya fine-fine aja. Kadang kalau misalnya kita lagi ngerasa senat-senut dari si jerawat itu, terus kita kasih si YOU itu, kayak enak aja nih, kayak nih gue lawan lo ya kuman-kuman, kayak ada perlawanan gitu nih, gue lawan nih dari produk yang gue pakai nih gitu loh kesannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang nggak suka kesan yang panas cikit-cikit gitu, ya beda-beda orang, beda-beda rasa suka atau enggaknya gitu ya. Nah kalau misalnya dia itu bener-bener, dia itu kayak lumpur ya aku bilang. Nah kayak gini nih, dia tuh kayak lumpur gitu loh, krim. Nanti kalau yang kita diemin kayak lumpur, ya gimana sih kalau misalnya lumpur, kalau diem itu dia nanti kayak lumpur kering gitu loh. Tapi dia nggak ada rasa, aduh, nggak ada bau-bau juga, nggak ada rasa cekat-cekit, nggak ada rasa panas sekaligus, nggak ada gimana-gimana, biasa aja. Terus jadi sebenarnya aku punya jerawat ya di sini satu, ini udah hilang, bekas-bekasnya juga udah hilang. Pakai dia nih ya kan. Biasanya kalau misalnya jerawat itu kalau misalnya agak bertekstur, kalau misalnya dia udah nggak bertekstur kan ada hitam-hitam gitu ya bekasnya. Nah setelah hitam-hitam itu aku ganti sama si ini, sama jenis Cica Dark Sport. Nah aku pakein ini dong biar hilangkan bekasnya. Tapi pada saat itu waktu ada jerawat di sini, kayak aku kira tuh masih ada kayak teksturnya gitu. Jadi terus aja aku pakein ini sampai aku nggak sadar, ah jerawat gue yang di kening di mana? Kok nggak ada? Dan ternyata dia itu nggak cuman obat total jerawat, tapi dia juga bisa menghilangkan bekas jerawatnya. Jadi untuk kalian kalau misalnya mau beli produk N-Pure tanpa beli yang Dark Sport ini juga nggak masalah, karena memang dia bisa menghilangkan bekas jerawatnya. Soalnya aku juga pernah sempat jerawatan parah di kening dan di kumisnya itu, di sini di atas bibir. Dia bilang, "Mih, aku suka banget sama obat total jerawat kamu." "Kenapa?" aku bilang. "Karena dia itu bikin cepet kering jerawatnya, terus juga dia bisa menghilangkan bekas jerawat." Dari situ langsung aku gabungkan sama yang terjadi padaku. Oh berarti jerawat gue yang kemarin di sini tuh hilang gara-gara dia. Oh berarti bener ya, berarti gue nggak perlu beli ini, gue cukup ini aja. Jadi benar-benar kayak tuh Iwan nggak sih bisa ngempesin jerawat, nyembuhin jerawat, dan juga menghilangkan bekas jerawatnya. Jadi kayak I love it. Ini juga akan aku repurchase. Nah balik lagi ke dia, ini tuh untuk Dark Sport, Cica Dark Sport. Sebenarnya kalau misalnya untuk, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya untuk flek hitam itu tidak bisa dihilangkan karena memang dia tuh harus ada tindakan dokter ya, kayak misalnya laser dan lain sebagainya. Kalau misalnya sekalipun ada produk-produk yang bilang bisa menghilangkan, kayaknya enggak, dia mungkin lebih ke menyamarkan aja kayak gitu ya. Jadi aku pernah sakit selama 5 hari sebelum puasa itu. Aku sakit selama 5 hari. Aku tuh nggak skincare sama sekali. Itu bener-bener kayak kusam banget. Terus kayak nimbulin dark spot gitu loh di sini aku, di sini. Terus aku pakein ini terus. Aku pakein ini terus sampai dia habis nih ya. Padahal ini tuh hampir setahun dia habis, meskipun kecil. Tapi memang kita pakai status aja tuh bisa pakai banyak gitu loh. Misalnya tetes kita bisa pakai ke beberapa area gitu loh. Nah dia tuh bisa menyamarkan apa noda hitam di sini aku. Nah ini tinggal sedikit. Nah di sini juga hilang. Di sini tuh sedikit. Jadi menurut aku untuk kalian yang mau menghilangkan noda di wajah kalian, bukan menghilangkan, kayak menyamarkan, ini juga worth it banget untuk kalian coba. Ini harganya kayaknya tergantung tanggal ya. Karena kan memang kalau misalnya 55 atau enggak tanggal cantik gitu ya, dia pasti harganya akan lebih cantik lagi dan bikin kantong kita juga nggak menjerit. Tapi kalau nggak salah ini harganya di 80 kurang ya kalau nggak salah harganya.
Jadi menurut aku ini juga worth it banget ya untuk dark spot di wajah-wajah kalian, karena memang balik lagi ya, mengingat dia itu gentle, pokoknya and pure itu tuh emang gentle produk. Jadi kalau misalnya kalian mau yang instan tuh nggak bisa pilih dia, karena memang mereka gentle. Kalau gentle kan nggak bisa langsung seminggu hilang gitu tuh, kayaknya nggak bisa kayak gitu. Pokoknya sabar aja intinya. Tapi emang dia juga lumayan sih, lumayan worth it banget menurut aku. Nah lanjut, di sini ini tuh ke best, ini tuh serum retinol versi gentle-nya. Jadi aku pengen eksfoliasi, nyobain retinol, tapi kan aku takut ya, pokoknya nyobain eksfoliasi yang gak gentle seperti yang aku bilang tadi, mengingat memang kulit aku tuh sensitif banget. Tapi ngelihat ngelihat review Kak Tasya Farasha, aku ngeliat dia bilang ini adalah retinol yang gentle. Oh ya, jadi aku langsung beli, aku coba. Ini tuh di harga 150 kurang ya, pokoknya sebelum 150 lah ini harganya itu. Dan ya surprisingly aku cocok sama dia. Dia klaimnya itu bisa menghilangkan kerutan-kerutan halus, terus pokoknya imperfection yang ada di wajah kita. Terus kayak membersihkan pori-pori tersumbat gitu loh, nggak ada chicken skinnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat hasilnya ini works apa enggak, ini works, tapi tetap nggak bisa langsung benar-benar kayak membersihkan apa namanya, seperti aku bilang tadi, pori-pori yang tersumbat itu nggak bisa. Ternyata bisanya tuh pakai si micellar water itu. Tapi kalau untuk kalian yang mau coba retinol tapi yang gentle, kalian bisa banget nih coba dari ini dulu, dari best. Dia tuh karena nggak ada rasa cekit-cekit atau gimana-gimana, aku tiba-tiba ada anak aku di sini, nggak ada rasa cekit-cekit atau gimana-gimana, dan teksturnya ya kayak serum lainnya gitu loh, cuman dia tuh lebih kayak ke moisturizer ya kalau menurut aku. Terus juga pokoknya kalau kalian mau nyoba retinol yang gentle, terus juga bisa merubah sedikit imperfection yang ada di wajah kalian bisa coba ini. Karena memang aku baru 1 botol ya nyobain itu. Terus juga ini masih penuh ya? Iya, ini masih penuh karena ini yang baru. Yang udah lama itu nggak tahu kemana. Ini tuh udah botol keberapa? Aku nggak tahu. Jadi aku mau short story ya. Waktu aku hamil anak pertama itu kan aku lagi perawatan di dokter. Terus tiba-tiba aku lepas sama perawatan dokter karena memang kan nggak boleh pakai krim dokter gitu ya. Jadilah muka aku breakout, beruntusan. Pokoknya wah parah banget deh. Sampai pada akhirnya harus pakai apa ya produknya. Sedangkan dulu tuh produk-produk lokal itu tuh nggak sebagus sekarang gitu loh. Karena memang sebelum aku ke klinik kecantikan itu, sebelumnya aku memang udah coba-coba produk-produk lokal atau yang dijualan bebas gitu, yang jualan bebas itu tuh aku nggak cocok. Makanya sampai akhirnya aku memutuskan untuk perawatan atau pakai krim dokter dari tahun 2012 itu. Nah setelah hamil itu aku lepas sampai aku melahirkan. Jadi sebelum aku melahirkan aku breakout, beruntusan, pokoknya sedih banget deh, muka aku nggak sembuh sekarang. Bahkan untuk ngeliat ke cermin aja kayaknya, duh gue malu deh sama muka gue gitu kan. Ini biasa ngeliat muka bersih tuh tiba-tiba ini breakout, beruntusan, oh my god sedih banget. Tapi kan lagi hamil nggak boleh stres. Sampai pada akhirnya adalah aku nyobain Cetaphil-nya yang sabun muka gitu. Menurut aku sih aku cocok-cocok aja sama dia, nggak ada efek gimana-gimana, nggak ada makin beruntusan atau jerawatan atau gimana-gimana. Pokoknya aku cocok-cocok aja sama dia, works lah buat aku. Terus ini kan harusnya untuk menghilangkan garis-garis halus di perut kalian, tapi ini aku trial ke wajah aku, dan surprisingly aku nggak jerawatan lagi karena dia.
disclaimer ya, aku tidak mencontohkan atau tidak menyuruh kalian untuk pakai produk ini ketika kalian lagi hamil, terus jerawatan atau beruntusan. Ini aku cuman berbagi atau share pengalaman pribadi aja. Jadi ketika aku lagi hamil, beruntusan, breakout parah, aku pakai ini, bikin wajah aku tuh stop, nggak ada lagi yang beruntusan, terus juga nggak ada lagi breakout, bener-bener stop banget. Tapi karena aku jadi punya chicken skin. Dulunya aku nggak pernah punya chicken skin, tapi karena aku punya chicken skin. Tapi aku tidak bisa menyalahkan dia juga, karena memang waktu aku hamil tuh, waktu aku belum terlalu mengerti tentang skincare, aku tuh nggak double cleansing, jadi aku cuma pakai cuci muka aja gitu. Sedangkan dia kan oil yang mungkin bisa menyumbat pori-pori aku, jadilah si chicken skin itu. Tapi kalau misalnya sekarang aku pakai ini, terus aku pakai si Pestology atau micellar water, aku bersihin double cleansing, mungkin tidak akan terjadi penyumbatan pori-pori gitu ya. Jadi ini adalah short story aku, gara-gara dia breakout dan perusahaan aku tuh hilang dan aku kembali percaya diri. I love it. Terus next di sini balik lagi ke N-Pure ya. Seperti aku bilang tadi, aku mencoba semua rangkaian N-Pure. Aku pakai toner ini sampai sekarang aku masih pakai toner. Aku tuh belinya dulu kan nyobanya yang travel size gini, sampai pada akhirnya aku kebiasaan pakai travel size, karena pakai travel size aja gini tuh bisa untuk 2 bulan pemakaian. Jadi menurut aku ya udahlah, aku pakai yang travel size aja. Ini udah botol kelima, sampai pada akhirnya kalau dipikir-pikir kayaknya travel size sama sama yang big size itu lebih murah big size ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk beli yang lebih besarnya setelah 5 botol aku pakai ini. Ini aku it's work juga buat aku, karena memang ya balik ke story tadi, memang aku tuh punya riwayat sensitive skin dan aku jadinya harus pakai rangkaian-rangkaian yang untuk sensitive skin atau muka-muka yang berjerawat. Dan by the way, ini tuh wangi banget, wangi daun gitu loh, daun-daun herbal gitu, wangi banget, wangi. Even dia ada fragrance-nya, dia nggak menimbulkan iritasi di wajah aku ya. Dia juga tidak pokoknya tidak menimbulkan iritasi di wajah aku. Tapi disclaimer, apa yang cocok di muka aku belum tentu cocok di muka kalian, dan sebaliknya yang cocok di kalian belum tentu juga cocok di muka aku. Jadi sini aku hanya share produk-produk apa aja yang sudah antis. Lanjut di sini. Jadi mungkin para wanita itu ya, ada beberapa wanita galau, salah satunya saya. Kalian pasti kayak agak risih deh kalau ngeliat lipatan-lipatan kalian tuh kayak agak gelap dibandingkan sama kulit kalian yang lain. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencoba yang ini, yaitu Licorice Moonlight Auxiliary Treatment. Ini untuk armpit ya, ini untuk armpit. Saya coba ini. It's work for me, but dia tidak memangkas habis. Jadi kayak ya balik lagi ya, karena memang gentle juga. Aku juga udah punya stoknya lagi, karena memang pemakaian pertama itu it's work tapi nggak begitu mencengangkan gitu ya. Jadi saya beri dia kesempatan kedua. Jadi saya beli tube yang kedua, sampai pada akhirnya aduh, work sih tapi nggak sesuai yang kita mau. Sampai pada akhirnya ya udah, ini empties. Dan mungkin kalau misalnya untuk dibeli lagi, aku akan lebih cari produk lain lagi. Terus ini juga aku pakai Licorice Advanced Peeling Gel, dimana dia itu untuk peeling ya untuk lipatan-lipatan atau kulit yang sedikit gelap. Aku pakai ini tuh benar-benar works ya buat aku. Jadi untuk perempuan yang berhijab tapi kakinya nggak dipakai kaos kaki, itu pasti akan kelihatan belang dong, ya kan? Jadi aku coba ini, aku usap-usap. Dia itu kan, aduh masih ada nggak sih nih? Nggak ada, ini benar-benar habis deh.
muncrat. Nah, tinggal sedikit. Dia tuh teksturnya kayak gini, kayak moisturizer. Terus semakin kita usap, dia itu akan berbentuk buliran-buliran yang seperti kotoran kita. Ini bukan kotoran kita ya, tapi memang setelah kita usap-usap gini, dia itu jadinya kayak begini, seolah-olah ini kotoran kita. Enggak, ini bukan kotoran kita, itu cuma kayak buliran-buliran dia yang memang dari cair terus berubah jadi gumpalan-gumpalan gitu. Nah, surprisingly kaki aku yang dulunya belang ya, pakai ini cuman sekali aja itu langsung udah kelihatan hasilnya. Setelah pemakaian 2 kali udah mulai merata. Jadi menurut aku it's work untuk peeling. Untuk peeling ini produk gentle, it's work for me. Jadi buat kalian yang lagi cari peeling solution yang gentle, kalian bisa coba ini, and pure licorice. Terus lanjut di sini adalah dia tuh sempet viral di masanya. Ini adalah serum, hair care hair serum. Ini tuh untuk kalian kalau sebelum pakai hair dryer, sebelum blow gitu ya, atau kalian mau curly, kalian harus pakai ini dulu. Nah, terus kan aku sempet ngeliat reviewnya Kak Abel, dia pakai ini, terus dia bilang kalau ini tuh wangi. Yes, ini tuh wangi banget. Tapi yang aku suka itu bukan karena wanginya, karena dia dulu kan rambut aku panjang banget sampai sepinggul, sampai pada saatnya aku tuh rambutnya rontok. Karena dulu aku sempet jadi model rambut sebelum aku berhijab. Kalau kalian tahu sendiri kan, kalau misalnya kita gonta-ganti warna itu akan bikin rambut kita rontok. Nah, dari situlah rambut aku mulai kayak berjatuhan, rontok-rontok kayak gitu. Terus aku jadi kayak, gue males deh punya rambut panjang. Karena memang aku sempat konsul sama dokter, dia bilang kalau bisa rambut kamu jangan panjang-panjang dulu, kata dia, pendek segini. Sampai akhirnya aku selalu potong pendek. Pokoknya kalau udah sebahu, udah nyentuh sebahu, pasti aku langsung potongin. Karena memang salon pribadi aku adalah mama tercinta aku. Soalnya aku udah beberapa kali ke salon tuh selalu gagal terus. Jadi kayak udahlah, aku potong rambut sama nyokap gue aja deh, kayak gitu. Nah, setelah aku coba dia, oh iya, aku sebelum pakai dia itu aku pakai sampo Cerasoft yang 3-in-1 apa 2-in-1 ya, yang warnanya nanti aku insert ya. Sebenarnya itu konsistennya untuk scalp ya, scalp untuk scalp. Tapi surprisingly dia bisa menguatkan rambut aku yang tadinya rontok banget gitu ya. Tapi pakai sampo dia tuh berkurang, terus juga tuh dia wangi banget. Nah, setelah itu udah aku pakai itu aja. Aku mau pakai yang lain tuh samponya ya, pakai Cerasoft itu nanti aku insert di sini. Setelah itu aku menemukan lagi dia, aku pakai dia. Jadi setelah aku keringin rambut aku, keringinnya jangan pakai hair dryer, jadi pakai handuk aja, jangan dikucek-kucek juga ya, pakai handuk aja yang dijepit gitu loh, yang diuntel-untel terus dijepit. Nah, setelah setengah kering, aku pakein dia. Setelah pakein dia, itu tuh rambut yang terlihat kusut, kayak susah buat disisir. Terus rambut yang sering rontok, maksudnya rontoknya banyak banget, trust me, itu rambut yang kelihatan kusut akan gampang banget disisirnya. Selesainya juga kayak lembut banget, dan rambut yang rontok itu tuh kayak berkurang. Dan aku cinta banget. Nah, sekarang kan anak aku juga rambutnya diwarnain, masih bocil tapi dia pengen diwarnain, jadi ya udahlah. Yang penting akunya ngerti ya treatmentnya kayak gimana, samponya aku pakai apa, harus pakai conditioner juga, terus juga harus aku pakai serum. Setelah dia diwarnain itu kan rambutnya kayak kusut gitu, sebelumnya dia nggak pernah kusut gitu, ya namanya diwarnain lah ya. Aku pakai ini, suami aku juga sampai heran, ini rambutnya kusut, ya udah pakai serum. Aku bilang pas pakai serum, kok yang tadinya kusut tiba-tiba dia bisa halus gini sih, bisa lembut gini sih, bisa gampang gini sih sisirnya. Ini buat aku ya. Ya, jadi aku kayak cinta banget deh karena dia. Aku berani buat manjangin rambut lagi. Ini udah berapa bulan ya aku nggak potong rambut gara-gara dia. So I love it. Kalian bisa coba ini. Ini harganya affordable by the way, di bawah 50.000 kalian akan dapat berapa mili ya ini? Berapa mili? 65 mili.
Kalian akan dapat 65 mili dengan khasiat yang luar biasa. Ini worth it banget untuk kalian coba. Mama, aku mau aku mau itu kontrol deh. Gak ada jam segini. Terus juga ini di bagian Nggak boleh. ini tuh di bagian, maaf ya kalau ada anak aku ya. Jadi ceritanya aku sempet ada kayak apa sih, bintik, bukan bintik-bintik ya, bukan benjolan juga. Pokoknya ada beberapa lah di telapak tangan. Ini gimana ya cara ngilanginnya, sampai aku searching dan aku lihat Nivea propolis ini, karena seperti yang kalian tahu kalau propolis itu bagus untuk tubuh kita dan juga untuk luka-luka kayak gitulah. Jadi kayak penasaran deh aku coba ini. Iya, surprisingly kita cuma kayak tinggal netesin gini aja ke si apa namanya, si bintik, bukan si bintik-bintik, apa sih itu namanya, aku nggak ngerti ya. Kalau misalnya dibilang benjolan juga enggak, karena memang itu di dalamnya kayak air. Dibilang kapalan juga bukan, entahlah apa itu, aku juga tidak bisa menunjukkan di sini. Tapi kalau bintik-bintik itu terus kalau makin lama kita diemin tuh kayak kalau kita tekan tuh sakit gitu loh, kata aku gitu kan. Nah aku cobain ini, jadi kita cuman kayak olesin aja sehari 3 kali atau sesuai kemauan kalian ya. Kalau aku sih sesuai maunya aku gitu loh. Ini aku terusin yang gini aja, ya lama-lama hilang. Terus juga kan di sini bukan kutil ya, pokoknya ada bintik kecil di sini nih, yang kalau misalnya dihilangin tuh kayaknya harus disayat pakai benda tajam. Tapi enggak, ini aku cuman kayak olesin ke sini, dia hilang sendiri. Jadi ini untuk kalian yang punya permasalahan sama kayak aku, tapi alhamdulillah ya aku udah gak punya masalah itu lagi. Kalian bisa banget nih cobain Nivea propolis ini. Emang sih harganya agak cukup pricey, tapi daripada kita cari produk-produk yang nggak pricey terus apa namanya efeknya itu lama gitu ya, mendingan pricey sekalian tapi kita udah bisa ngerasain hasilnya itu works di kita sesuai yang kita mau. Oke. Terus juga di sini aku ada Melanox. Ini tuh Melanox yang ada kandungan hidrokorinonnya 2%. Sebenarnya kalau misalnya hidrokorinon itu kan harus sesuai resep dokter ya, tapi memang kalau misalnya di apotek-apotek itu memang dijual bebas. Tapi aku sempat ngeliat Dr. Richard Lee bilang pemakaian si Melanox ini setelah 2 bulan itu dihentikan. Ini tuh aku pakai untuk menghilangkan bekas-bekas kayak bekas gigitan nyamuk, atau anak aku misalnya jatuh terus bekas luka kayak gitu. Ini it's work banget, ini bener-bener ngilangin bekas luka kalian sampai bener-bener hilang. Sayangnya aku tidak bisa menimbulkan ini di sini, tapi memang ini tuh it's work banget. Dan jangan lupa juga setelah pemakaian 2 bulan kalian istirahatin dulu, jangan keterusan ya, karena memang dia itu tidak boleh digunakan jangka panjang. Tapi ini it's work banget di aku. Makanya kalau misalnya anak aku jatuh, aku tahu ada bekas luka, pasti aku selalu kasih ini. Even di sini tuh kayak ada putih-putih gitu ya, namanya anak kecil suka ada kayak gitu. Aku kasih Melanox ini aja, lama-lama kulitnya akan merata sesuai warna kulit dia. Jadi ini it's work banget. Ini tuh udah tube yang keberapa ya? 6 atau 7. Karena ini memang it works itu. Nah, lanjut di sini ke bagian lips. Jadi ceritanya aku tuh nggak sengaja beli dia. Jadi ada reseller temen kakak ipar aku, ke rumah kakak ipar aku lagi main, terus kakak ipar aku panggil, dia bilang, Irma mau lihat nggak? Ini dari produknya Natura World ya kalau nggak salah, apa sih itu? Aku lupa lah, pokoknya itu Natura World kalau nggak salah. Terus aku ini iseng-iseng beli lipsnya yang ini yang nude, dan aku suka banget, warnanya itu bagus. Aduh, masih ada nggak sih, ini udah habis. Nah, warnanya ini bagus banget, orange-nya tuh bagus gitu loh. Terus juga dia itu
cukup tahan lama, terus nggak kerasa berat di bibir, nggak bikin bibir kering luka gitu, terus lumayan long lasting, ditambah lagi dia aplikatornya lucu pipi gitu. Nah, pipi kayak gini lucu banget, jadi aku cinta banget. Dan ini habis, aku mau repurchase lagi. Ini tuh harganya kalau nggak salah waktu itu 125.000, tapi sayangnya dia nggak bisa dibeli di online gitu ya, harus resellernya gitu, karena takut barangnya itu nggak ori. Jadi lebih baik kita cari resellernya aja. Ini bagus banget untuk kayaknya untuk sawo mateng ini bagus, Coolton juga ini bagus. Pokoknya tuh dia tuh ringan, long lasting, creamy, nggak bikin bibir pecah-pecah, warnanya juga cantik. So I love it. Padahal aku punya banyak lipstick, tapi pas dia habis, gua nggak punya lipstick nih, gua pengen beli lipstick. That's why aku cinta banget sama dia dan aku akan repurchase ini. Next, masih persalapan. Sebenarnya aku kenal Nisagon ini. Itu Nisagon. Aku kenal Nisagon ini tuh dari ketika anak aku yang cowok itu aku hitan. Jadi obat salepnya itu, obat olesnya itu pakai ini. Terus ini tuh bener-bener kayak sempet, dia kan nggak mau pakai batok gitu ya, jadi otomatis akan kegeser-geser gitulah, kegesek-gesek dan bikin berdarah lagi. Ini nggak perlu nunggu 1 hari, cuma setengah hari doang deh itu luka langsung cepet kering banget. Gila, ini bagus banget ya kan, aku langsung mikir kayak gitu. Terus anak aku itu kan waktu kecil tuh memang dia itu sensitif banget ya, kayak apa namanya, gatel-gatel seluruh badan gitu. Aku sempet bolak-balik ke rumah sakit karena memang nggak cuman butuh single salep. Maaf ya, anakku lagi marah. Dia nggak butuh single salep, dia itu butuh racikan gitu loh. Jadi kan aku nggak bisa yang racik-racik ngasal-ngasal gitu, jadi aku harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, berangsur dia sudah dewasa, alhamdulillah tuh penyakitnya itu udah sedikit hilang. Maksudnya kulitnya tuh nggak lebih sensitif dari namanya anak kecil. Gimana sih, bayi kan pasti lebih rentan ya. Dia umurnya 3 tahun sekarang. Pokoknya sebelum umur 3 tahun itu dia aku kitan, 2 tahun lebih pokoknya aku kitan dia. Terus aku pakai salep ini ketika dia berdarah karena kegesek itu enggak ada setengah hari itu langsung kering, dan kering banget. Dari situ gue mikir kayak, ini gila bagus banget sih salep. Terus pas suami aku gatel-gatel, biasanya dia pakai Acyclovir. Acyclovir itu kalau misalnya kita gatel-gatel pakai itu, dia juga langsung meredakan si gatel-gatelnya itu. Tapi kata dia, kok ini tangan aku masih tetap gatel-gatel aja ya, padahal kan aku udah pakai yang biasa. Sampai pada akhirnya aku kasih ini, udah hilang tiba-tiba, nggak ada gatel-gatelnya, dan dia juga bisa menghilangkan bekas lukanya itu. Wow, amazing banget nih salep. Terus sempat anak aku juga yang cewek itu, yang perempuan itu, kalau misalnya dia kayak kepanasan atau kayak pokoknya kalau misalnya dia sakit gitu kan, pasti beberapa hari dia nggak mandi gitu ya, langsung tumbuh bintik-bintik di daerah hidungnya gitu. Sebelum aku pakai sunscreen and Pure tadi itu, biasanya aku pakai sinolon karena memang dia cocoknya sama sinolon. Dari dulu di setiap dia ke dokter kulit dia pasti cocoknya sinolon. Sampai pada akhirnya yaudah deh aku coba pakai ini. Hilang cuma 1-2 kali pemakaian. Karena memang seperti yang kalian lihat ya, ini tuh kalau misalnya ada lambang K di sini berarti kan obat keras ya. Tapi makanya kalian tuh pakai ini tuh jangan dalam jangka panjang, atau kalian bisa search juga. Di sini tuh aku hanya menyampaikan atau nge-share pengalaman pribadi aku pakai ini. Ini tuh benar-benar kayak buat ruam, buat luka, buat gatel-gatel. Kayaknya tuh kayak in one gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya biasanya aku traveling atau
nginep di rumah mama aku biasanya bawa persyaratan itu banyak banget. Enggak, sekarang tuh cuma alhamdulillah banget aku cuma cukup bawa satu ini aja. Kalau dia jatuh langsung aku kasih ini, dan rasanya itu nggak ada perih, nggak ada panas, pokoknya kayak kalian pakai salad biasa aja, nggak ada sensasi perih, panas, cekak-cekik itu nggak ada. Bener-bener kayak malah bikin calm down, kayak enak sejuk pakai ini. Jadi buat kalian kalau misalnya mungkin anaknya lagi ruam, mungkin anaknya lagi gatal-gatal, kalian bisa coba ini juga. Atau enggak kalian bisa konsul dulu ke dokter kulit kepercayaan kalian. Lanjut, di sini aku mau ke Kana krim kaki. Ini pasti mama udah ngerti banget nih, ya kan? Mama yang sering main di air atau yang rumahnya nggak boleh banyak debu dikit, langsung bikin kaki lo semua pada pecah-pecah kayak gue, ya kan? Kalau rumah kotor dikit, maksudnya kayak berapa hari nggak dipel gitu kan, tumpukan debu banyak, udah pasti langsung pecah-pecah, pasti langsung frustasi. Aku tuh langsung lari ke sini. Sebelumnya aku pakai yang warna biru ya kalau nggak salah. Biasanya pakai warna biru tuh langsung kelihatan tuh, dia langsung kayak menghilangkan si pecah-pecahnya itu. Sampai singkat cerita, aku pernah mengalami pecah-pecah tuh yang benar-benar pecah-pecah banget kakinya. Terus susah banget disembuhin. Sampai kayak, gue harus pakai apa sih nih? Biasanya kan aku pakai yang ini tuh manjur juga nih, dari Kana juga, cuma warna biru. Biasanya aku juga manjur, tapi itu kayak susah banget. Sampai pada akhirnya aku searching, ya udah deh gue mau cobain yang ini. Biasanya cuma sekali dua kali juga langsung kan ya gitu. Ini tuh aku harus habis sebotol dulu. Ini yang kecil ya by the way, ini tuh yang 15 gram, dia ada yang size besarnya juga. Dan kaki aku yang pecah-pecah membandel itu, yang susah disembuhin itu, sembuh pakai dia. Jadi sekarang aku beralih ke dia, mau ringan, mau lama, mau sebentar, aku pakai dia. Dan alhamdulillah sih sekarang aku udah nggak pecah-pecah separah itu lagi, udah lagi nggak di fase pecah-pecah juga. Cuman ini udah tube yang ketiga, tinggal sedikit. Ini tuh juga udah berapa bulan yang lalu aku beli, dan ini masih ada juga karena memang seworks itu untuk aku. Kalian yang lagi pusing nih kaki gue pecah-pecah pakai apa ya, kalian bisa coba ini. Ini juga harganya murah kok. Kalau yang kecil ini tuh kayaknya di bawah 50.000, cuman kayak 35 apa nggak nyampe, aku lupa deh harganya. Pokoknya aku insert nanti ya. Nah lanjut, di sini jujur dari zaman aku sekolah aku tuh pakai deodoran bubuk. Kalian udah paham kan deodoran bubuk itu apa kalau bukan dari MBK? Ya, aku memang diajarin mama aku pakainya MBK, pakai dia. Tapi lambat laun, dulu tuh gak ada masalah apa-apa. Tapi setelah aku sudah punya anak dua ini, kok kayaknya kalau pakai yang bubuk gue ngerasa gatel ya. Kadang suka sampai kayak kalau digaruk lama-lama perih dong. Terus aku pakai itu pasti perih gitu kan. Duh, gue pakai apa nih? Mana lagi gencar-gencarnya produk di boykot, ya kan? Udah bingung deh. Sampai akhirnya aku lihat-lihat, aku searching di e-commerce gitu. Aku lihat, oh ternyata MBK ada yang roll on. Dia itu ada warna pink, biru, ungu, warna coklat. Dan aku udah nyobain semuanya kecuali warna coklat, karena aku nggak terlalu suka sama wangi kopi. Kalau nggak salah coklat tuh warna kopi gitu ya. Nah aku sukanya yang warna biru ini. Aku suka warna biru ini. Dia itu nggak bikin gatel-gatel, nggak bikin aku iritasi. Terus juga dia itu yang paling penting, dia nggak bikin warna kuning di baju kalian. Terus juga dia itu warnanya ya memang sesuai warnanya dia tuh wanginya sesuai wangi dia gitu loh. Kadang kan ada kan yang roll on itu tuh kalau misalnya kita pakai wanginya apa, terus makin lama di badan kita tuh jadi kayak wangi apa menyengat, itu tuh aku nggak suka. Tapi kalau dia nggak, bener-bener kayak ya udah wanginya ya wangi dia, nggak bikin merubah wangi bau badan kalian atau segala macam. Makanya aku suka banget ini. Aku juga udah pernah nyobain sih yang warna pink sama warna ungu. Nah kalau warna pink sama warna ungu itu agak sedikit merubah wangi badan kalian, jadi aku kurang suka. Aku sukanya tuh karena ini aja ya, fragrance-nya aja ya. Jadi aku lebih suka fragrance yang ini dia tuh nggak
nggak merubah fragrance yang memang ya warnanya begini soft, nggak bikin ngerubah bau badan kalian gitu loh. Kalian paham gak sih? Kan ada kan beberapa produk yang roll on itu tuh merubah makin lama kok kayak bau apa ya, dibilang bau asam enggak, dibilangin itu enggak, bau badan. Tapi kan ini bukan bau badan gue, ini kan bau si roll onnya itu, tapi yang lama-lama kayak menyengat gitu tuh aku nggak suka. Kalau dia enggak, dia benar-benar stay kayak kita itu yang nggak ada wangi apa-apa meskipun dia ada fragrance-nya. Jadi aku suka banget. Terus juga harganya affordable. Ini tuh harganya di bawah 15.000 ya kalau nggak salah, tergantung kalian belinya di mana deh kalau nggak salah itu gitu. Lanjut di sini, ini tuh aku suka sama dia. Kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah pensil alis kecintaan aku. Dia itu creamy enggak, keras enggak, dan natural banget. Tapi kalau kalian mau build lebih keren lagi juga dia bisa. Terus harganya juga murah meriah muntah. Jadi terus tambah lagi dia mekanik. Terus pulinya juga nih, aduh ya Allah, lembut banget. Terus ini travel size banget gak sih, ringkas banget. Nah ini tuh udah habis. Jadi so ya, aku pasti akan repurchase ini lagi. Nah segini aja barang-barang empties yang aku pakai. Semoga kalian lagi bingung-bingung tuh terbantu sama video aku kali ini. Disclaimer lagi ya, apa yang cocok di muka aku apa yang cocok di aku belum tentu cocok kalian. Tapi kalau kalian mau mencoba ya udah silahkan mencoba. Tapi kalau kalian merasa ada sinyal-sinyal ketidakcocokan dengan produk-produk yang aku pakai di sini, kalian bisa stop itu, oke? Nah segini aja video kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.